Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang fungsi pada mata kuliah Matematika Diskrit. Adapun anggota dari kelompok 3 ini yaitu saya sendiri Dwi Maharani dan rekan saya Tria Karina Arlinda. Nah, langsung saja ke pengertian fungsinya. Misalkan A dan B himpunan. Relasi biner dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap di dalam elemen A dihubungkan tepat dengan satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, dapat kita tuliskan dengan F titik 2 A panah B, yang artinya F memetakan A ke B. Jadi himpunan A ini bisa kita sebut sebagai daerah asal atau domain, dan B bisa kita sebut dengan daerah hasil atau kodomain. Nah, fungsi ini bisa kita sebut juga dengan pemetaan atau transformasi. Makanya F memetakan A ke B. Nah, fungsi ini juga merupakan relasi khusus, di mana tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan F. Yang kedua, frasa dihubungkan tepat satu elemen di dalam B ini berarti bahwa jika AB elemen F dan AC elemen F, maka B sama dengan C. Nah, fungsi ini juga dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Di antaranya yang pertama, himpunan pasangan terurut, seperti pada relasi. Nah, bisa kita ingat bahwa fungsi ini kan fungsi ada relasi. Nah, relasi ini biasanya dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut. Makanya fungsi dapat dibentuk sebagai himpunan pasangan terurut. Yang kedua, formula pengisian nilai atau assignment. Contohnya, fx sama dengan 2x tambah 10 dan fx sama dengan x kuadrat. Nah, jadi jika himpunan daerah asal maupun daerah hasil fungsi tidak digunakan secara grafik, maka diasumsikan daerah asal fungsi adalah himpunan bilangan real dan hasilnya juga himpunan bilangan real. Lalu yang ketiga, fungsi juga dapat dibentuk dengan kata-kata. Contohnya, F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. Nah, fungsi juga dapat dibentuk pada kode program atau source code. Nah, berikut contoh-contoh yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Yang pertama ini merupakan fungsi, karena semua elemennya ini tepat pada saat semua elemen A di A ini berelasi tepat dengan satu ke himpunan B ini. Yang kedua ini bukan merupakan himpunan, karena pada himpunan A ini ada dua elemen yang tidak berelasi ke himpunan B, dan juga himpunan A ini ada elemen yang berelasi lebih dari satu, sehingga dinamakan bukan fungsi. Karena kan syarat fungsi tadi, himpunan A tepat dihubungkan satu pada himpunan B, elemen di dalam B. Nah, yang ketiga ini juga bukan merupakan fungsi, karena ada elemen di himpunan A ini berelasi lebih dari satu ke himpunan B, ke elemen himpunan B. Yang keempat ini merupakan fungsi, karena bisa kita lihat pada elemen di himpunan A ini tepat dihubungkan satu pada elemen di dalam himpunan B. Yang kelima ini bukan merupakan himpunan, karena ada elemen di himpunan A ini tidak berelasi dengan himpunan B. Nah, yang terakhir ini merupakan fungsi, karena dia tepat satu dihubungkan ke himpunan B. Nah,
kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis fungsi. Fungsi memiliki beberapa jenis. Nah, di sini kita akan membahas 5 jenis fungsi. Ada fungsi identitas, fungsi konstan, fungsi linier, fungsi Floor, dan fungsi kuadrat. Nah, yang pertama yaitu fungsi identitas. Fungsi identitas adalah fungsi yang anggota domainnya dipetakan pada dirinya sendiri. Nah, jadi pada fungsi identitas ini, 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3, dan seterusnya. Sehingga pada fungsi ini grafiknya itu berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinat yang sama. Nah, karena dipetakan ke dirinya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada 1 dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 3, minus 1 ke minus 1, minus 2 ke minus 2, dan seterusnya sepanjang garis Y sama dengan X. Selanjutnya yaitu ada fungsi konstan. Nah, fungsi tersebut dikatakan fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c ini adalah bilangan yang konstan. Nah, grafiknya itu garis lurus menyerupai sumbu X. Nah, teman-teman bisa lihat ini fx sama dengan 3, maka dia akan terpotong di seluruh 3. Selanjutnya ada fungsi linier. Suatu fungsi disebut fungsi linier apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax tambah b. Di mana pada fungsi linier ini a tidak boleh sama dengan 0 dan ab merupakan bilangan konstan yang grafiknya berupa garis lurus. Untuk grafik fungsi linier ini teman-teman bisa lihat ya. Ini gambar grafik untuk fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Selanjutnya ada fungsi tangga atau fungsi floor. Suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik-grafik fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Nah, jadi kalau di fungsi tangga ini atau fungsi floor ini, kita bisa lihat nih grafiknya nih, membuat garis-garis terlihat seperti tangga menaik, dimulai dari bawah sini, naik ke sini, ke atas lagi, seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir yang kita bahas yaitu fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi fx itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c merupakan bilangan konstan, sehingga bentuk grafiknya merupakan parabola. Nah, seperti ini, dia membentuk parabola. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat fungsi. Nah, sifat-sifat fungsi ini ada 3 teman-teman, yaitu fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Nah, untuk fungsi injektif itu, ini adalah contoh gambar fungsi injektif atau fungsi 1, di mana setiap elemen dari A hanya mempunyai satu kawan di B. Maka fungsi itu disebut dengan fungsi injektif atau 1. Jadi ini elemen A kecil, ke B ada 1, B kecil kedua itu hanya 1, C ketiga itu hanya 1. Selanjutnya fungsi surjektif atau fungsi onto, biasa dikenal seperti itu ya. Nah, fungsi surjektif ini merupakan sifat fungsi di mana setiap elemen B ini mempunyai kawan di A, maka disebut fungsi surjektif atau onto. Jadi setiap elemen di B atau di kodomain teman-teman memiliki teman di A, bisa dimengerti ya. Jadi ini fungsi di kodomain itu kan ada 1, 2, 3. Mereka semua memiliki kawan atau pasangan di A atau di domain. Jadi 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C dan D. Nah, dalam sifat-sifat fungsi ini diperbolehkan ya teman-teman, asal domainnya hanya memiliki 1 pasangan di kodomain. Nah, itu diperbolehkan, itu namanya sifat
fungsi surjektif atau onto. Nah, yang terakhir yaitu adalah sifat fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, sifat fungsi ini bersifat injektif sekaligus surjektif, di mana setiap fungsi pada domain hanya memiliki satu tetap pada pasangan di daerah kodomain. Jadi, ia hanya tetap satu. Jadi, A kecil hanya boleh berpasangan dengan satu daerah di kodomain. Begitupun semuanya. Jadi, nggak bisa untuk kayak surjektif tadi, di kodomainnya ada pasangan dua di domain. Kalau di bijektif ini berkorespondensi satu-satu atau berpasangan tepat satu. Nah, selanjutnya yaitu materi fungsi inverse. Fungsi inverse ini bisa disebut juga dengan fungsi kebalikan. Jika F memetakan A ke B merupakan fungsi yang bijektif, maka setiap elemen B di B besar memiliki tepat satu kawan di A. Itu berarti bahwa relasi dari B ke A merupakan fungsi juga. Fungsi dari B ke A ini disebut inverse fungsi F. Disimbolkan dengan F inverse, F pangkat min 1. Nah, jadi jika kita pasangkan A tepat 1 ke B dari fungsi F, maka B sama dengan FA. Jika kita pasangkan kebalikannya, yaitu kita pasangkan B ke A, maka A sama dengan F inverse dari B. Langsung saja ke contohnya. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 5x dikurang 3. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita misalkan dulu fx sama dengan y. Maka y sama dengan 5x dikurang 3. Y sama dengan 5x kurang 3 ini sama-sama kita tambahkan dengan 3. Jadi y tambah 3 sama dengan 5x kurang 3 tambah 3. 5x kurang 3 tambah 3 kan jadinya 5x, karena kurang 3 min 3 ditambah 3 ini sama dengan 0. Nah, jadi y tambah 3 sama dengan 5x ini kita pindah, sama-sama kita pindah ruaskan, sehingga dapat hasilnya 5x sama dengan y tambah 3. 5x sama dengan y tambah 3 ini sama-sama kita bagi dengan 5. Maka didapat hasilnya x sama dengan y tambah 3 per 5. Kita ubah x-nya menjadi f inverse y. Maka f inverse y sama dengan y tambah 3 per 5. Jadi inverse dari fungsi fx sama dengan 5x kurang 3 adalah f inverse x sama dengan x tambah 3 per 5. Kita ubah y-nya tadi ini menjadi x. Nah, selanjutnya ada komposisi fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, dan F ini adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G ini dinotasikan dengan F komposisi G. F bundaran G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F komposisi G sama dengan FGA. Dengan kata lain, F komposisi G adalah fungsi yang memetakan nilai dari GA ke F. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Diberikan fungsi fx sama dengan x kurang 1 dan gx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Tentukan f komposisi g dan g komposisi f. Untuk penyelesaiannya tadi kan f komposisi g sama dengan f gx. Nah, kita masukkan nilai gx-nya sehingga f x kuadrat ditambah 1. Nah, fx-nya tadi kan x kurang 1. Kita substitusikanlah ke dalam fungsi fx ini. Jadi x kita masukkan
X kuadrat ditambah 1, maka X kuadrat ditambah 1 dikurang 1. Hasilnya adalah X kuadrat. Maka F komposisi G-nya adalah X kuadrat. Nah, selanjutnya untuk G komposisi F sama G komposisi F. Nah, G komposisi F-nya ini kebalikan dari F komposisi G. Kalau F komposisi G-nya tadi kan Fgx, maka jika G komposisi F ini Gfx. Kita masukkan nilai Fx-nya yaitu X kurang 1, lalu kita substitusikan ke Gx-nya. Maka menjadi X kurang 1 dikuadratkan ditambah 1, di mana hasilnya adalah X kuadrat dikurang 2X ditambah 2.